Lu suka juga, lu juga mirip kan? Itu berapa banyak sih yang ada di tubuh lu tato? Satu. Pas pertama kali ditato lu umur berapa itu? Aduh. Mulai dulu nih. Wes. Oh berarti wis tinggal Tinggal tanya jawabnya, guys. berbincang. Balik lagi nih di channel Mr. Son. Kali ini gua bersama temen gua Godek. Bedek yang udah lama baru pertama kali ketemu. Yoi, temen yang dari dulu kesuker-suker ya. Nah, betul. Ya biasanya sih gua kalau malam minggu tuh sama dia sih. Yoi. Main-main gitu. Waktu bujangin. Waktu masih bujang. Sekarang udah Punya anak satu. betul sama berarti. Betul ya. Dan kesini gua mau bikin konten, mau mereview tato dia nih. Oh my god, tato. Karena dia banyak tato, gua mau mereview. Sebagai temen nih gua harus tahu apa aja tatonya. Yang tato paling pertama tuh mana deh? Tato yang pertama ini nih. Mana nih? Gua pengen tahu artinya tuh. Gak sih, kalau ini nggak ada artinya. Ini waktu di dalam ya kan. Ini waktu di dalam gua. Oh, tidak mana dalam kandungan. Pesantren. Oh. Ya, di sel dia waktu Waktu di sel. pertama yang jadi waktu di sel tuh biar keren ya kan, tato biar keren, harus ada tatonya ya kan. Nah ini dia tato pertama. Kalau sekarang mah nggak apa-apa ngomong di sel. Sekarang kan udah nggak ada hukuman lagi kan? Udah bebas. Udah lama banget, udah tahun berapa ya kan. Nah ini Jadi, pertama nih. boleh tahu kasusnya apa itu? Ini kalau nggak salah Kalau nggak diomongin juga nggak apa-apa. skip aja ya. Skip, oke, siap. Soalnya Nah, Oke. tato favorit lu yang mana? Tato maksudnya kalau misal tato favorit gua tuh yang ini. bunga, mawar. Yoi, jadi ceritanya banyak ceritanya di dalam tato ini ya kan. Ini garap segini aja Berapa jam? bukan berapa jam ya, 5 kali garapan nih. Oh. Soalnya banyak ceritanya di dalam ini. Ini tato favorit gue nih. Oke. Tapi ada tato yang nggak lu suka atau pengen diganti? Selama kalau buat tato sih buat diganti belum ada sih. Belum ada. Cuman justru pengen ditambah ya kan? Pengen ditambah ya kan? Bukan diganti. Kan ada aja orang yang mau diganti. Di cover up ya kan. Oh, di Namanya cover up. up. Namanya itu. Nggak tahu sih gua. Kan lu sebagai selain ditato juga sebagai penato kan? Seniman tato. Seniman tato bahasanya. Seniman penato tuh. Bukan artis tato, ya. Kalau drummer kan, kalau tukang drum kan Personil. enggak, kalau tukang drum kan biasanya disebutnya drummer. Drummer. Nah, ya. kalau tukang tato, tatoers. Artis tato. Artis tato. Artis tato. Oh, kirain tatoers gitu kan. Bukan ya. Ini kalau boleh tahu ada apa aja? Maksudnya ada berapa tato di tubuh lu ini? Banyak. Coba liatin. Ini Boleh dibuka bajunya enggak? nggak apa-apa ya kan? Enggak apa-apa. Boleh. Biar terlihat keren aja. Segini aja kali. Ini Di punggung? punggung ada. Coba diliatin. Kalau di punggung lawa-lawa. Nah. Oh ini. Yoi. Lihat guys, tuh kelawar. Oke. Gua ambil minum dulu ya. Yoi. Nah dia kan selain punya banyak tato, lu tato di alat-alat kayak alat-alat vital gitu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Disilit gitu. Nggak ada anjir. Kalau di itu mah parah enggak. Bukannya enggak ya, belum ya kan. Siapa tahu ya kan. Suatu saat nanti mau ya kan. Tapi ada kalau teman gua di mana? Di sini di pantat. Ya, di pantat tuh dia tato kan apa sih namanya itu, awan putih.
tapi Panu mirip. itu panik tuh. Kalau ini kata apa ini? Ini burung. Oh, burung itu ya, burung. Ini burung hantu. Burung hantu ya. Burung hantu. Karena gue suka sama burung hantu. Ya. Ya, selain lu suka juga lu juga mirip kan? Saya. Emang suka gak sama burung hantu. Di celana ini ada apa nih? Ada. Oh ini nih. Ini ikan koi kan, kata orang ikan keberuntungan nih kan. Oh kalau ikan koi itu. Tapi filosofinya buat ikan keberuntungan. Tapi kalau menurut gua, misalkan nih kan gua pengen makan gak ada lauknya, gua tinggal lihat ini aja. Ini kira tinggal bakar gitu kepala kakinya. Iya kalau kata orang filosofinya keberuntungan ya kan. Tapi bukan, kalau bagi gua bukan itu. Itu berapa banyak sih yang ada di tubuh lu? 1, 2. Enggak, kayaknya tempel-tempelan juga deh itu. 3, 4, 5, ratusan lah kayaknya. Udah ratusan. Ratusan nih kan. Udah ratusan. Pas pertama kali ditato lu umur berapa itu? Gua waktu di 14 tahun. Oh masih bocah berarti ya? Masih anak-anak. Iya masih anak-anak. Udah kepikiran lu buat ditato apa sih? Maksudnya lu kan masih anak-anak, lu berpikir gua pengen ditato Ya, yang gue bilang tadi itu waktu pas di sel itu? Waktu di sel itu kan banyak tuh, banyak. Umur 14 tahun. Lah harusnya kan kalau 14 kan nggak boleh, setahu gue ya. Sel, maksudnya selnya di sel gitu, di sel bukan di penjara. Oh. Bukan di penjara kan beda, sel beda bercanda. Ya. Cuman ditahan itu. Bentar kan? Iya. Itu kan masih anak-anak kan katanya nggak boleh. Nggak boleh itu kan. Setahu saya. Di perlindungan anak. Iya betul. Karena gue yang namanya waktu dulu kan ugal-ugalan gimana ya kan. Iya tahu sih gue juga jadi ya intinya biar keren aja kan tadinya biar keren. Tapi pas setelah tato pertama keren juga nambah lah gitu. Oh iya. Terus nambah sampai banyak gitu ya. Iya. Nah lu selain banyak tato lu juga artis tato, apa namanya tadi? Ya, artis tato kan? Seniman tato. Lu itu belajar dari mana itu? Gue dulunya sih ikut-ikut sama temen jadi ikut di pasar malam, jadi ke pasar malam ya kan gue. Nah udah agak gue ngumpulin duit, ada kios gue buka pas studio juga di situ sempat buka studio. Nah sampai lu berapa lama itu? Di mana? Maksudnya belajar tato itu berapa lama? Berapa lama kan? Lumayan lah. Dari pasar malam tuh gue dari pasar malam tahunan nih kan. Pindah ke studio. 4 tahun lah. 4 tahun. Kayaknya dekat dulu men. Azan. Ada azan nih kan. Kita menghormati guys. Iya. Sampai mana? Nyampe sel. Enggak di make upin dulu ya. Lu nya gini mau make upin. Iya. Nyampe itu artis tato. Sorry guys, tadi ada azan, kita menghormati azannya ya. Yoi. Jadi lu artis tato tadi belajar 4 tahun. Terus lu maksudnya langsung nato? Proses pembelajarannya. Ya, lu belajar dari mana? Maksudnya ikut tadinya cuman gue kan punya teman tukang tato. Iya. Jadi gue ikut dia. Ngeliatin doang kan? Ngeliatin tuh suka bantu juga kan. Persiapin alatannya gini. Tadinya gue cuman nindik kan, cuma nindik doang. Piercing kadang nindik doang kan. Nah lama kelamaan gue ikut masangin tato temporer yang bisa hilang itu. Lo pernah tuh pasang tato temporer tuh di sini yang harga 20.000. Di pantai. Enggak, di Kota Tua di Jakarta. Oh, yang ada warnanya itu. Enggak, warna hitam aja. Oh, warna iya. Laba-laba tuh. Yang pakai henna dia ya. Iya kali, enggak tahu gue, pokoknya ditempel aja gitu. Pakai kayak kertas gitu loh. Oh, kasih air. Enggak. Aku
lupa juga sih. Iya itu kalau misalkan Santo itu tempel air tuh model sama gue juga pernah buka kayak gitu juga. Ini Kasih kertas ditempel air ya kan. Iya dikletek. Oh seminggu apa 2 minggu gitu hilang gitu. Iya. Situ. Nah selalu belajar itu langsung nato orang. Iya. Apa tato sendiri dulu terus kalau misalkan lu bagus nih. Enggak jadi gue pas misalkan temen gue lagi nato yang satunya ini pasien misalkan ada 2 ya kan. Iya. Jadi gue yang bikin lenannya dulu dasarannya dulu ya kan. Begitu udah ada dasaran sketnya dulu udah kayak gitu baru yang lanjutin temen yang finishing tatonya buat. Nah abis sketsa abis itu dari sketsa lu baru nato gue terus karena udah terbiasa nyekel mesin tato juga kali ya. Pegang mesin tato jadi kebiasaan nih. Nah selama lu nato nih ya kira-kira tato apa yang sulit menurut lo? Yang sulit? Apa nggak ada yang sulit? Mudah semua. Yang sulit tuh menurut gue yang coveran itu misalkan nih kayak gue kayak gini nih ya. Yeah. Terus kita pengen ganti gambar bareng misalkan. Di cover up. Ditempel lagi, ditato lagi. Di cover up ya kan. Soalnya nggak kelihatan kan? Yang rumit itu, soalnya di sini kan udah tebel nih. Iya. Jadi kita mau nampakin tato barunya agak susah. Itu yang lebih susah. Kalau misalkan kulit baru yang masih polos mah bisa. Nggak ada yang rumit sih sebenarnya. Iya. Gitu. Yang rumit. Apa kalau tarik gimana kalau tarik? Apa tergantung kalau motif tarik, atau tergantung gambar? Tergantung gambar. Apa kesulitan gitu? Iya tergantung gambar dan kerumitannya kan. Dan lebar enggaknya kan. Kalau misalkan lo itu buka toko di mana? Buka toko studio atau di mana? Studio pernah gue buka studio di Cilegon. Terus di pasar malam gitu? Di pasar malam gua pernah. Oh jadi lu buka studio kalau ada pasar malam lu? Enggak, jadi ke pasar malam dulu sebelum buka studio? Sebelum. Siap. Udah punya modal nih kita nih berdua ya kan. Kita buka studio. Buka studio. Berapa lu sewa studio? Waktu gua buka studio itu buat kiosnya aja 6.000. Set. Buat kiosnya aja itu ya kan. Boleh ya, lu keuntungan tato tuh lu dari tinta apa tuh berapa modal terus misalkan keuntungan per bulannya tuh kalau boleh tahu ya. Kalau misalkan tato keuntungannya lumayan juga. Lumayan ya. Jadi kalau misalkan kita buka studio tato tuh misalkan kita kosong 1 minggu ya kan. Ada 1 orang yang nato, ada yang pasien 1 ya kan. Itu kita udah ketutup itu yang kita kemarin 1 minggu. Siap. Nggak ada pasien itu. Lumayan juga. Berarti harus pasang tarif mahal ya. Kalau di studio emang rata-rata tahu harganya. Kalau soalnya tempat juga ya. Iya, karena dia ngelihat tempat ya kan. Buat sewanya kan. Terus ya. Nas, lo tuh jadi artis tato tuh berapa tahun? Terus udahan kenapa itu? 4 tahun kayaknya gue cuma 4 tahun ya. 4 tahun tuh gue berkecimpung di dunia tato. Gue berhentinya karena anak gue. Oh iya. Lalu gini nih. Baru gue berhenti. Selama lu nato ada gak orang yang gak punya duit tapi pengen ditato gitu? Banyak guys. Cowok apa cewek gitu? Cowok cewek pengen ditato tapi nggak ada duit. Ada banyak. Apa misalkan ayo gua ada duit nih, tato dulu, setelah tato nggak punya duit gimana nih? Tuh caranya gimana tuh? Pernah pengalaman gue dulu cewek. Iya cewek. Dia masih sekolah SMA ya. Dia ke studio sama temennya 2 dan ceritanya dia mau tato di sini nih. Di dada dia mau tato butterfly kan, kupu-kupu di sini dia. Nah gue udah garapin dia udah bilang berapa katanya kan, gope kata gue kan. Oh ya udah mas nggak apa-apa kan.
Nah udah gitu gue Nato singkat cerita dia udah kelar ya kan. Dia ngajakin gue ke kontrakannya ya kan. Nanti bayarnya di sana anterin pulang gue ya kan. Anterin pulang dia, bayarnya di situ ngambil duit. Ngomongnya gitu ya kan. Pas kata gue, ya udah sih gue tungguin di sini aja. Oh, kan teman gue nya juga udah cabut kata dia kan. Ya udah gampang aja kata gue. Lagian gue udah kenal sama temen lu juga kan kata gue gitu. Ya udah enggak sih katanya nggak enak gue mah kalau misalkan nggak bayar ya kan. Iya. Nah udah kayak gitu. Ya udah ayo gue anter kan. Udah gue anter. Dia bayarnya kayak gitu nah. Oh, kan? Pakai ML. Iya. Terus gue enggak lah, kata gue profesional aja ya kan ya. Profesional ya kalau misalkan pengen kayak gituan mah ngapain harus pakai itu tato ya kan. Karena kalau yang lain nggak punya duit semua bayar gitu, nanti kebanyakan nanti pada ikutan nih. Iya, nggak ada modal buat beli lagi. Iya. Buat beli tinta. Iya, kita modal profesional lah. Iya, kita modal kan. Usaha apapun kalau nggak profesional itu bangkrut men. Iya, iya bener. Terus ada yang cowok ada nggak? Kalau cowok banyak kan. Yang enggak maksudnya yang nggak ada duit gitu. Atau bayar pakai apa gitu? Enggak sih, kalau misalkan pakai barang enggak? Kalau misalkan sama teman sendiri, misalkan barter aja. Misalkan kayak temennya nih Nato, misalkan temen gue Nato juga, artis tato juga. Kita barter Nato. Barter Nato gantian. Tapi kalau misalkan buat nggak udah ditato nih terus nggak bayar gitu, nggak ada ya? belum pernah. Kalau cowok iya kalau cowok kayak gitu ya. Kalau misalkan cewek banyak. Tapi gua pengen tahu dong dari perjalanan hidup lu dari kecil, boleh nggak? Oke. Boleh. Nah kan gua kan sebagai teman tuh cuma taunya lu gede aja, soalnya gua temenan sama dia tuh guys. Temenan perantara, jadi ada satu temen tuh. Nah, gue temenan sama dia, namanya Kecer ya. Nah, dia CS juga sama dia. Nah, gue jadinya sama si Godek ini jadi kenal gitu. Iya. Cuma perantara gitu. Waktu dulu rock and roll kan. Nah, lu berapa bersaudara itu? Gua 3 bersaudara. Gua anak pertama. Anak pertama berarti anak kedua. Kalau misalkan masalah persaudara tuh, persaudaraan gue tuh agak gimana ya? Kurang. Dijelasin model kayak bukan, soalnya orang tua gue nggak dari rahim yang sama gitu. Berarti dari adik sama kakak nih. Adik kakak kan. Kayak misalkan gue sebenarnya anak kedua. Lu anak kedua sebenarnya dari yang bapak. Dari yang jadi bapak gue nih nikahin sama nyokap gue nih, dia udah punya anak. Nah pas semenjak sama gue punya gue. Nah bokap gue meninggal, nyokap gue nikah lagi, punya anak lagi 2. Itu. Nah lu itu kan berarti kan lu pernah tadi cerita di sel di umur 14. Berarti lu itu nggak sekolah apa gimana? Gue sekolah cuman sampai kelas 3 SD doang. Serius. Gue sampai kelas SD. Kira lu gua sampai kuliah kayak gitu. Enggak, sampai kayak SD atau SMP gitu. Gue SD aja. Kenapa lu itu nggak ngelanjutin apa biaya? Broken home. Oh lu bandel gitu? Siap. Bandel gue, dulu bandel. Karena di keluarga gue yang paling bandel tuh cuman gue. Yang lain biasa aja? Yang lain biasa aja. Ya kayak temen kita si Kecer juga kan, dia bandel tapi dia nyampe SMP tapi dia SMP-nya nggak lulus sih. Kalau gue SD aja enggak. Tapi ini gue mau ngerokok boleh ya? Boleh, sambil ngerokok. Mbak, rokok dong biar lancar. Ntar kita review itunya mbaknya ya. Iya. Tanya tato doang nggak apa-apa kali. Dia bukan tato mas. Apa? Dia bukan tato, lumut. Apa sambil ngerokok sambil santai ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, sambil kayang juga bebas sih. Yo. Minum. Nah lu kan tadi sekolahnya nyampe kelas 3 ya.
Berarti selama udah nggak sekolah lagi tuh lo kecil main-main aja, Main, iya. main aja ya. Pokoknya yang paling di keluarga gue yang paling rese tuh cuman gue Nol. Yang paling rese gitu. Yang paling bandel gue gitu. Gue dulu sempat sebenarnya pernah pesantren juga Nol. Maksudnya di pada Rincang. Pada Ciomas. Oh, Pandeglang. Ya? Pandeglang. Pernah gue itu setengah tahun gue di situ. Terus lu udahannya kenapa? Gue pulang kan. Nah udah pulang, gue nanya nih ke nyokap gue kapan ya kan berangkat laginya nanti katanya ya kan. Udah gitu namanya di kampung gue Betah pergaulannya sama teman-teman gue yang kayak gitu lagi. Akhirnya pas nyokap gue ke sana, gue main sama teman gue. Sebenarnya nyokap gue juga tahu ya kan, maksudnya nggak tahu maksud gue kalau gue ini main ya kan. Setahu nyokap gue ini udah kesana gitu. Akhirnya gue main. Sebenarnya gue sebelum hidup di jalan tuh ya, itu pesantren dulu gue Nol. Lu pernah jadi anak pang gak sih? Kalau belum gue. Oh belum. Anak pang gue belum. Kayak anak pang ikut-ikut gitu. Iya komunitas misalkan ya kan anak cuman lu Vespa ya kan enggak. Iya. Gue semua aliran. Semua aliran. Misalkan gue sama anak pang nih. Ayo ya kan. Anak flagger. Ayo ya kan. Oh gitu. Jadi enggak sama satu aliran aja. Bebas ya. Anak reggae, ayo. Jadi ya kayak mungkin kayak yang di teman gue yang di pang nggak ngepang aja, mungkin dia juga ngerangkul. Cuman gue bedanya nggak kalau misalkan anak pang kan gue harus nunjukin atribut gue kan. Enggak gue. Jadi mau aliran apapun ayo. Ayo ya gini. Mau ngepang mau apa ya gitu. Ya di jalan tapi nggak ngepang gitu ya. Gua. Siap. Tapi selama perjalanan hidup lu tuh yang paling menurut lu sedih tuh apa sih? Pengalaman hidup Atau yang pahit gitu yang dihianatin sama cewek. Oh itu. Iya. Lemah banget. Oh gitu. Iya. Ya gua sih cukup tahu lah sekarang guys. Iya. Seluk-beluk dia tadinya sih cuma kayak ini aja ya berteman biasa aja nggak tahu betul ya. Nggak tahu betul hidupnya kayak gimana gitu. Karena gue sama dia juga belum lama Nol ya. Belum lama. Maksudnya kita bertemanan berapa tahun, begitu berjalannya waktu punya kesibukan masing-masing. Jadinya udah nggak pernah ketemu lagi. Nggak pernah ketemu lagi. Nah sekarang baru dipertemuin lagi. Iya. Pas dipertemuin lagi, gue udah kayak gini. Ya emang kan dari dulu juga gitu sih sebenarnya mah. Yo. Jadi gitu aja sih ya. Yo. Mau apa lagi? Bingung juga gue. Iya cukup pengen. Ya kalau misalkan lu ada yang ditanya dari lu ke gua, nggak apa-apa tanya aja. Kalau misalnya ada, kalau nggak ada ya gua ini nih gua tutup. Oke lah ya kan. Udah. Cukup. Biasanya sih gua kalau misalkan di sini bertanya biasanya ada pertanyaan yang lupa gitu. Di pas udah nyampe rumah gitu kadang. Oh, tanyain aja lah, diinget-inget terus. Iya makanya kadang ada yang lupa gitu. Aduh harusnya gua nanya ini. Ada yang gitu, pernah tuh gue wawancara si ada tuh Priandono tuh. Jadi lupa gitu. Tadi rumahnya ada pertanyaan udah nyampe. Berarti sebelum bertanya harus disiapin dulu nih pertanyaan lu gitu. Harusnya sih gitu, cuman gue orangnya langsungan aja otot, maksudnya nggak ada rencana, tanya sekenanya aja gitu, ibarat. Tanpa skenario apapun gitu. Gitu. Tapi kalau misalkan ada teman kita lagi yang satu si Catcher tuh mungkin lebih seru kali ya. Iya, lebih pas aja ya kan. Ntar kita konten bareng lagi. Sama si Catcher. Tahu dia sekarang udah punya anak kayaknya. Tapi
Tapi buat kalian yang nonton nih, jangan lupa subscribe ya kan. Channelnya apa dong? Channelnya Mr. Son. Mr. Son ya kan. Loncengnya juga ya kan. Loncengnya juga Bunyiin. Thank you. Iya. Udah guys, sekian aja. Thank you. Ikuti keseruan gua di vlog-vlog selanjutnya atau video prank. Gua tadinya sih pengen bikin video prank men. Iya. Yang cewek-cewek. Cewek-cewek gitu. Cuma karena nggak ada waktu gua harus pulang dan kerja lagi. Iya. Ke Cikarang. Ya udah. Video pranknya di cancel aja, mungkin video pranknya gue bikin di sono guys di Cikarang. Next time lah. Guys, sekian aja. Ya udah, men.